Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih bisa menyapa Anda kembali hari ini. Izinkan saya berdoa buat Anda di awal video ini, boleh ya? Bapa yang maha baik, Bapa penguasa waktu, Bapa penyelenggara kehidupan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mengasihani kami, anak-anak-Mu yang sangat mendamba pertolongan-Mu. Janganlah pertolongan-Mu terlambat bagi kami. Biarlah kasih-Mu boleh meresap ke dalam kulit tubuh kami, membungkus diri kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu bisa merasuk ke pikiran kami, menguasai cara kami berpikir. Biarlah juga masuk ke dalam perasaan kami, membakar semangat hidup dan menggerakkan tangan kaki kami untuk semakin menampilkan sinar terang-Mu. Ya Bapa yang maha baik, sudilah Engkau memberkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, salam dari kota Kediri. Pagi ini saya sudah di Kediri. Tadi malam kami ke Posarang. Saya sudah bergabung dengan tim Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Jakarta. Kami ber-15 naik elf gitu ya kendaraannya. Wah, saya senang sama Posarang, luar biasa. Aura spiritualnya itu kerasa, hening, tenang. Meskipun lewat perkampungan, apalagi saya datangnya malam-malam gitu ya. Waduh, rasanya Tuhan, aku hanya ingin bersyukur. Aku gak lagi minta apa-apa, tapi biarlah rasa syukurku ini melambung ke hadirat-Mu. Saya juga mendoakan anak-anak yang ada di Panti Asuhan Bakti Luhur di Malang itu. Jadi sehari sebelumnya saya sudah ke Malang, saya kunjungi Panti Asuhan Bakti Luhur, ketemu sama Suster Valen. Waduh, luar biasa. Kalau ke Malang itu saya sangat suka kalau ke Bakti Luhur, bawa makanan, mengunjungi suster-suster, anak-anak di sana. Sungguh kasih itu menjadi nyata di tempat itu. Bagaimana tidak? Biasanya saya ke Malang itu selalu anak-anaknya itu lagi pada sekolah, maka tenang diem. Kemarin itu pas jam istirahat sekolah, 300 anak, ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa, ada yang ya autis, ada yang berkebutuhan khusus, semuanya didampingi satu persatu. Itulah kasih. Maka karya para suster di Bakti Luhur ini sudah patut dan selayaknya kita dukung dengan doa, dengan perhatian, dengan kasih yang nyata. Saudara-saudaraku, yang menarik kemarin begitu saya lagi cegat Gojek pulang dari Bakti Luhur, tiba-tiba ada ibu-ibu naik motor. Lagi jalan gitu tiba-tiba berhenti. Romo Joseph, Romo di Malang tuh. Aduh, untung kagak ketabrak sama yang belakang. Terima kasih sudah kenal saya meskipun saya di jalanan lagi jegat Gojek. Saudara-saudaraku yang terkasih, baca Injil hari ini. Wah. Keren si Matius ini, makin hari makin keren. Karena apa? Diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Buruan Anda kalau mau lihat kerennya, ambil Alkitab Anda. Meskipun saya lihat dari layar kaca ini ada banyak yang lagi nggak di rumah. Namanya juga weekend Romo, apalagi long weekend. Selasa katanya libur ya. Waduh, hari Senin hari kejepit itu. Saudara-saudara, mari kita baca Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Penafsiran apa yang bisa saya berikan? Karena saudara-saudara, ada satu kalimat dari Tuhan Yesus itu yang membuat para pembaca kitab suci itu merasa heran, bingung, atau merasa kok nggak sesuai dengan apa yang diterapkan dalam kehidupan menggereja. Yaitu Matius bab 23 ayat 9. Ada yang sudah nyiapin, yang sudah baca tadi pagi pasti ngerti. Di ayat 9 Tuhan Yesus berkata begini. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Betul enggak? Bikin bingung enggak? Lah Romo, kami yang di timur sini, kami kalau nyebut ayah kami ya Bapa. Bahkan
istilah Father Joseph gitu. Father kan artinya bapak atau ayah. Kemudian juga kalau romo-romo, pastor-pastor, memang pastor istilahnya gembala, tetapi juga dianggap sebagai bapak. Bapak rohani misalnya. Nah, maksudnya apa Romo dari ajaran Tuhan Yesus ini? Menjadi tanggung jawab saya untuk menjelaskannya kepada Anda. Saudara-saudara, banyak orang menduga Matius bab 23 itu hanya sebuah kritikan pedas dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu dan juga kepada ahli-ahli Taurat yang dikatakan telah menduduki kursi Musa. Padahal teksnya berbicara lebih, bukan sekedar kritik asal kritik. Mana yang keliru, mana yang harus diluruskan dari kebiasaan waktu itu. Apakah Tauratnya yang salah? Apakah ajaran dari para ahli Taurat ini yang keliru? Atau sesuatu yang ditegur oleh Tuhan Yesus yang ternyata saudara-saudara bukan cuma ahli Taurat 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini saja masih banyak kita, saya bilang kita ya termasuk saya ya, seringkali masih menjadi ahli-ahli Taurat, masih menjadi orang-orang Farisi di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Betul apa betul? Jangan nyalahin orang dulu ya. Iya tuh Romo, di pelayanan banyak banget yang munafik munaroh. Apa itu pelayan-pelayan itu di gereja? Para aktivis, hidup mereka tuh munak Romo. Jangan nyalain orang lain dulu. Coba periksa. Termasuk saya ya. Saya apalagi yang ngomongin Taurat lah, ngomongin kitab suci lah. Ada kalanya saya juga tersiksa. Dengan pergumulan, dengan kelemahan, dengan keterbatasan, dengan keadaan, dengan situasi yang mendesak saya. Maunya sih begini, ajarannya begini, tetapi dalam prakteknya nggak bisa begini, tapi harus begini. Nah itu dia. Kita seringkali menjadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebelum kita ngecap orang, nunjuk orang, munafik tuh para pelayan-pelayan di gereja. Udah aku gak mau ke gereja lagi. Periksalah dulu ke dalam diri. Pesannya seperti itu. Karena kadang-kadang ini si ahli Taurat dan orang-orang Farisi juga kadang-kadang terdesak juga. Mereka dikekang juga oleh penjajah Romawi, disuruh untuk menyetorkan sejumlah besar uang dengan pajak-pajak rohani. Tapi yang membuat salah adalah mereka juga menikmati lama-lama. Menjadi karakter dalam diri mereka. Itu yang harus diperhatikan. Dikatakan, kenapa sih Tuhan Yesus berkata seperti ini? Dilanjutkan. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus sedang tidak berbicara soal ajaran yang salah. False teaching. Tidak. Taurat tetap berlaku selama-lamanya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka. Waduh, ternyata di sini ada yang munafik ini. Bermain drama, bermain topeng. Di satu sisi mereka mengajarkan satu hal, tapi di sisi lain mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Berarti kan itu nusuknya ke saya sebagai seorang pengajar. Ketika saya cuma bisa ngomong doang tentang mengampuni, tentang mengasihi, tentang kasih yang nyata, tentang bela rasa, tentang solidaritas, tentang membantu sesama. Tapi kalau saya diam saja, apa bedanya saya dengan orang Farisi dan ahli Taurat ini? Jatuhnya ke munafik. Yang namanya munafik itu tidak membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaannya juga pura-pura. Jadi kebahagiaan orang-orang munafik, termasuk pujian, termasuk segala sanjungan dari orang-orang munafik ini, tidak membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaannya juga pura-pura. Nah itu dia. Dikatakan, mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Apa enggak gelepak-gelepok itu? Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang.
tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Langsung kita ini disadarkan pada realitas Tuhan Yesus. Ingat gak Tuhan Yesus bilang apa? Marilah semua kalian yang letih lesu dan bebeban berat, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku ringan. Di sini bukan soal aturan yang berat, tetapi bagaimana cara memikulnya. Kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka menekan, mereka nge-push, mereka kasih peraturan-peraturan, beban-beban kepada umat Allah pada waktu itu. Tapi mereka sendiri amit-amit menyentuhnya. Tapi Tuhan Yesus beda. Pikulah kuk yang kupasang, bebanku ringan. Artinya Tuhan Yesus tidak sedang meletakkan bahu kita ini sebuah beban, tapi beban yang sama-sama dipikulnya. Itulah gembala yang sejati, itulah pemimpin yang sejati, itulah Bapa yang sejati, saudara-saudara, yang mau memikul bersama-sama. Biar anaknya ini juga belajar, biar anaknya ini juga bisa lebih ringan memikul beban-beban kehidupan. Dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saudara-saudara, agama dijadikan status. Dari sisi tampilan, dari sisi status, dari sisi jabatan, dari sisi segala macam soal agama yang menempel dalam diri manusia, umat pemeluknya ini, tidak membawa manusia untuk semakin bisa berelasi sama Allah. Tetapi semuanya demi berpusat ke diri sendiri. Ini dia poin dari Matius bab 23 ini. Ketika semua ajaran-ajaran agama, simbol-simbol agama, kitab suci, tafsiran kitab suci, hukum-hukum, ritus-ritus, liturgi-liturgi, persembahan, segala macam jabatan di gereja dan di pelayanan hanya berhenti pada status saja. Hanya untuk dilihat orang. Tapi tidak masuk pada realitas yang lebih dalam lagi, yaitu kebenaran dan relasiku dengan sang kebenaran itu. Dikatakan, mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan, di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Saudara-saudara, apakah di sini Anda melihat ada tempat-tempat yang disebut oleh Tuhan Yesus? Coba tolong. 1, di tempat terhormat di dalam perjamuan. 2, di tempat terdepan di sinagoga. 3, penghormatan di pasar. Saudara-saudaraku, ternyata agama hanya sebatas tempat. Oh, di gereja, oh di kapel, oh di ruang sakristi, oh cuman di gereja saja. Berhenti pada yang namanya status manusia. Manusia mau dipuja, manusia mau dipuji, manusia mau menggantikan Allah di sini. Jadi saudara-saudaraku, yang harus kita sadari adalah di tempat-tempat tadi itu bukan tempat-tempat sembarangan ya. Bukan di mana aku bisa dihormati, di mana aku bisa dipandang oleh orang-orang lain. Tapi apakah di tempat-tempat itu aku bisa menghadirkan Allah? Aku bisa membawa kasih Allah. Bukan di tempat-tempat itu aku bisa menerima segala pujian. Nah kemudian yang terakhir tadi, suka dipanggil rabi. Tetapi kalian jangan suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan jangan kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, rabi itu artinya guru ya. Kemudian Aba itu artinya Bapa. Kemudian pemimpin artinya itu pemimpin rohani. Di sini
Tuhan Yesus sedang tidak menghilangkan, tidak melarang orang dipanggil Bapa gitu ya, orang dipanggil guru, orang dipanggil pemimpin, bukan itunya. Tetapi Tuhan Yesus sedang menyadarkan kepada kita, jangan sampai salah satu di antara kita menjadi sumber terakhir identitas atau kebenaran. Sehingga menutupi kebenaran sejati, yaitu Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Jadi pertanyaannya adalah, saya disebut Romo misalnya ya. Tuhan Yesus sedang tidak melarang orang manggil saya Romo atau Father. Tetapi apakah sebutan Bapa atau Romo atau Pastor atau Father dalam diri saya bisa menyadari orang bisa membawa orang lain menunjukkan Bapa kepada sesama saya, kepada Anda. Bukan terpaku pada sayanya, si Bapa ini, si pemimpin ini, si guru ini. Tapi apakah dengan status, dengan simbol, dengan sebutan itu, saya bisa membawa orang lain menunjukkan Bapa kepada mereka. Itu dia, saudara-saudaraku. Luar biasa sih ajaran Tuhan Yesus. Betul-betul buat saya kena banget. Buat Anda mudah-mudahan juga kena. Ketika agama, status hanya seputar diri kita sendiri saja. Berhenti di diri kita. Itu yang keliru. Maka dari itu tadi dikatakan, dan kamu semua adalah saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara kok. Orang bisa jadi pastor yang baik ketika dia bisa jadi saudara buat semua orang. Orang bisa jadi guru yang baik, profesor yang baik. Orang bisa jadi pengusaha yang baik. Orang bisa jadi entrepreneur yang baik. Orang bisa jadi pedagang yang hebat. Orang bisa jadi guru kitab suci yang hebat. Orang bisa jadi tokoh yang hebat gitu ya. Ketika dia sadar, yang membuat dia hebat bukan jabatannya, bukan gelarnya, bukan statusnya. Tapi ketika dia bisa menjadi saudara buat semua orang. Keren gak Tuhan Yesus itu? Panggilan menjadi saudara itu penting luar biasa. Karena sekarang ini susah ya. Habis saudara itu kalau dicari saat susah doang. Baru tuh minjem duit tuh. Tapi giliran seneng mah dia mah sama orang lain. Atau sebaliknya. Kalau orang lagi senang gampang lah kita ngomong saudara-saudara. Tapi ketika dia belum jadi siapa-siapa. Ketika dia ya kita anggap di bawah kita. Saudara aja kita anggap bukan. Enggak aku gak kenal sama dia. Karena ujungnya adalah apakah relasiku dengan sesamaku menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan kita bestie, kita saudara. Kita akrab, kita tuh deket. Kalau menguntungkan. Tapi kalau tidak, kalau membebani, amit-amit, enggak lah, enggak mau kenal, enggak mau deket-deket lah. Yesus sedang merombak itu semua, saudara-saudara. Kita, saya dan Anda adalah saudara. Kemudian, yang terakhir, tadi dikatakan, siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Saudara-saudaraku, inilah hukum gravitasi kerajaan Allah. Ini istilah baru, gravitasi kerajaan Allah. Karena kalau dalam kerajaan Allah itu hukumnya berbeda. Kalau kita mau tinggi, rendahkan dirimu. Jadilah pelayan. Menjadi pelayan yang baik gimana sih Romo? Jadilah saudara, udah. Yang namanya saudara, saudara-saudaraku, mau dia bagus, mau dia cakep, mau dia jelek, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia nyusahin, mau dia suka traktir, saudara udah. Jelek-jeleknya dia, bangke-bangkenya dia. Kalau orang Jakarta ngomong kan kayak gitu tuh. Buruk-buruknya dia. Gak bisa disangkal dia saudara saya. Apalagi kalau dia bagus, apalagi kalau dia banyak duit, apalagi kalau dia populer, udah dia saudara saya. Udah cakep jeleknya, baik buruknya, untung ruginya, tali persaudaraan itu nggak bisa diputus.
Darah yang sama mengalir di tubuh saya juga mengalir di tubuh dia. Makanan yang saya makan dulu juga dia makan juga. Air susu yang kita terima juga dia minum juga. Berasal dari ayah ibu yang sama. Nggak bisa disangkal. Bahkan ada mirip-miripnya. Saya sama adik-adik saya aja saya mirip. Mau disangkal dia bukan saudara saya kan nggak bisa. Yesus sedang membongkar relasi kita. Lihatlah sesamamu sebagai saudara. Percayalah, betul-betul kita akan ditinggikan. Kita akan dipulihkan, kita akan disembuhkan ketika kita menjadikan saudara. Kita bisa menjadi saudara bagi semua orang. Bye-bye, Tuhan berkati.